Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulullah ajma'in. Yang kita hormati Bapak Dewan Pembina Ikatan Guru Vokasi Indonesia, yang kita hormati Ibu Ketua Umum Ikatan Guru Vokasi Indonesia, Bapak dan Ibu Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris serta ketua-ketua bidang Ikatan Guru Vokasi Indonesia periode 2021 hingga 2026. Mengawali kegiatan kita pada malam hari ini di rapat perdana, mari sama-sama kita mengawalinya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak memperpanjang mukadimah, Bapak dan Ibu, malam hari ini kita langsung saja menyampaikan beberapa agenda terkait pertemuan perdana kita dan sekaligus silaturahmi internal antara Dewan Pembina dan pengurus IKFI Pusat tahun 2021-2026. Dan untuk kesempatan yang pertama, kita langsung saja mintakan arahan dan pengantar serta wejangan khususnya untuk kita di pengurus yang baru di Ikatan Guru Vokasi Indonesia ini dari Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Bapak Muhammad Ramli Rahim. Kepada beliau kita persilahkan. Dipersilakan, Pak Ketum. Terima kasih MC ya, moderator, atas kesempatannya. Saya mohon maaf ya, saya tadi lupa dengan pertemuan ini. Pas buka grupnya IKFI baru lihat, oh ternyata ada pertemuan. Ya, Bumi selaku Ketua IKFI, terima kasih atas pertemuan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pertemuan kita hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Teman-teman sekalian, Ikatan Guru Vokasi Indonesia ini sebenarnya sudah lama idenya muncul, tapi kemudian menguat ketika Pak Presiden Jokowi itu menginginkan adanya direktorat khusus ya, Direktur Jenderal khusus yang membidangi vokasi. Saya melihat bahwa adanya Dirjen Vokasi ini adalah sebuah peluang yang bagus untuk mengembangkan sesuatu. Artinya ada wadah tersendiri yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dibuka ruang untuk kita dalam mengembangkan pendidikan vokasi. Karena itu kemudian waktu itu saya membuka, kami di pengurus pusat Ikatan Guru Indonesia membuka sayembara atau menyebarkan Google Form agar kawan-kawan yang berminat menjadi pengurus Ikatan Guru Indonesia, Ikatan Guru Vokasi Indonesia mendaftarkan diri yang mau jadi ketua umum ya, mau jadi ketua umum, sekretaris dan di wilayah. Kemudian saat itu karena melihat yang mendaftar untuk ketua umumnya 2 orang, akhirnya kita memutuskan Pak Edi Siswanto ditunjuk sebagai ketua calon ketua Ikatan Guru Vokasi Indonesia. Dalam perjalanannya kemudian Pak Edi ini agak biasanya jalan sendiri ya kelihatannya, saya nggak tahu seperti apa atau apakah ada yang mengendalikan atau seperti apa. Tapi beliau jalan sendiri dan saya sampaikan, saya ingatkan Pak Edi ada aturan-aturan tertentu yang harus kita ikuti di Ikatan Guru Indonesia. Tidak serta-merta IKFI itu jalan sendiri, membuat aturan sendiri atau mengakomodir orang-orang dengan caranya sendiri. Nggak bisa. Karena di Ikatan Guru Indonesia kita punya aturan, kita punya regulasi yang mengaturnya. Saya sampaikan ke beliau bahwa tidak boleh ada pengurus di organisasi otonom atau di pengurus daerah atau pengurus wilayah Ikatan Guru Indonesia yang statusnya bukan anggota IGI. Sehingga diwajibkan kepada seluruh pengurus itu anggota IGI. Kemudian yang kedua yang disampaikan ke beliau saat itu adalah Ikatan Guru Vokasi Indonesia ini kan memang dibuat khusus untuk guru vokasi. Sehingga seharusnya pengurusnya adalah 100% guru vokasi. Jangan ada guru yang bukan guru vokasi yang kemudian menjadi pengurus Ikatan Guru Vokasi Indonesia. Itu ketegasan yang saya berikan ke Pak Edi, tapi kemudian di kepengurusan itu ada yang orang dinas pendidikan yang tidak ada hubungannya dengan SMK, kemudian ada dosen, ada
Widya Iswara, ada macam-macam lah dimasukkan yang sebenarnya mereka tidak punya hubungan apa-apa dengan pendidikan vokasi. Setelah kita tegur berulang kali, dia meminta bicara langsung, saya bilang nggak usah bicaranya. Kita komunikasi lewat WhatsApp juga boleh karena terrecord dengan baik percakapan-percakapannya. Dan itu yang kita sampaikan adalah ketegasan, tidak ada ruang negosiasi di situ. Ya. Jadi setelah berulang kali kita menyampaikan itu, ya saya kemudian melaksanakan rapat di pengurus pusat. Jadi sekedar kawan-kawan tahu bahwa tidak ada keputusan di Ikatan Guru Indonesia, di pengurus pusat Ikatan Guru Indonesia yang tidak melewati proses yang namanya rapat virtual, ya. Jadi ini di pengurus pusat itu, ya memang banyak orang yang bilang, kok itu pengurus pusat semua tergantung MRR ya, gitu. Sebetulnya tidak. Kalau kawan-kawan ada di pengurus pusat itu kita juga bertengkar di pengurus pusat. Kalau ada teman-teman yang protes, ada yang tidak suka, yang tidak tahu, tidak mau atau tidak tahu, ya mereka bisa menyampaikan pendapat dan semua kita hargai. Kadang-kadang sesuatu yang sudah saya posting sudah matang batal gitu. Kenapa? Karena ada kawan-kawan yang tidak setuju dengan itu. Setelah dibicarakan lebih lanjut, kita bahwa itu sebaiknya tidak dilanjutkan. Jadi proses pengambilan keputusan di pengurus pusat seperti itu. Hanya di pengurus punya etika. Etikanya adalah ketika sesuatu sudah diputuskan, nggak boleh lagi ada yang protes. Jangan berdebat di dalam, ketika keputusan dikeluarkan debat lagi di luar. Itu nggak cocok gitu, nggak boleh ada yang seperti itu. Nah, maka itu memang semua dimatangkan di dalam baru kemudian keluar. Sehingga di pengurus pusat Ikatan Guru Indonesia yang model kemudian yang kita jalankan sampai hari ini. Dan teman-teman yang ada di pengurus pusat tahulah semuanya bahwa memang seperti itu proses. Nah, kami sendiri di pengurus pusat Ikatan Guru Indonesia sudah memutuskan bahwa mencabut mandat yang diberikan ke Pak Edi karena tidak mengikuti arahan, petunjuk, dan apa yang seharusnya terjadi di Ikatan Guru Indonesia sesuai dengan konstitusi Ikatan Guru Indonesia. Kami di pengurus pusat akan menolak usulan pengurus daerah kalau ada satu saja di antara mereka yang tidak memiliki kartu anggota Ikatan Guru Indonesia. Maka sangat lucu kemudian kalau gara-gara tidak mau mengikuti aturan, kemudian pengurus yang ditunjuk, ketua yang ditunjuk membuat SK sendiri, ya. Ini pertanyaannya, dasar membuat SK itu apa gitu? Kan tidak ada dasarnya. Kalaupun itu SK-nya dari Kemenkumham, berarti Anda tidak berada di bawah Ikatan Guru Indonesia. Gitu ya. Berarti di luar Ikatan Guru Indonesia, silakan aja. Mau bikin 200 organisasi juga nggak masalah. Tapi tidak di dalam wadah Ikatan Guru Indonesia. Karena begitu Anda masuk ke Ikatan Guru Indonesia, maka Anda harus mengikuti regulasi yang ada di Ikatan Guru Indonesia. Sama misalnya kalau Anda berada di Papua Nugini, yang nggak perlu mengikuti aturan yang ada di Indonesia. Karena Anda di luar Indonesia kan gitu. Jadi seperti itulah. Timur Leste misalnya, karena sudah memisahkan diri dari Indonesia, maka tidak perlu mengikuti undang-undang, permen, pemeraturan keputusan presiden dan sebagainya yang ada di Indonesia, karena memang aturan mereka seperti itu. Jadi kemudian ada informasi bahwa sudah ada SK Kemenkumham dan sebagainya. Ya sebenarnya IKFI ini sudah saya usulkan SK Kemenkumhamnya sejak bulan September 2020 kemarin. Dan itu sudah disetujui oleh Kemenkumham. Tinggal kita masukkan anggaran dasar anggaran rumah tangga, kemudian kita masukkan susunan kepengurusan bersama dengan KTP, NPWP, dan SPT tahunan pengurusnya. Itu aja. Kalau itu sudah lengkap, SK Kemenkumham sudah keluar. Karena sudah lama kita usulkan. Bahkan kita harus bayar denda karena memperpanjang lagi. Jadi kalau SK Kemenkumham ya memang ada, memang kita sudah oke, sudah disiapkan, dan SK Kemenkumham sudah setuju. Sekarang SK dari pengurus pusat juga sudah oke. Jadi kalau ini diteruskan ya silahkan. Kami di pengurus pusat kebetulan yang betul-betul guru vokasi itu Bu Umi. Maka kemudian pengurus pusat itu juga bukan saya sendiri ya, teman-teman mengusulkan dan kemudian kita putuskan bersama. Bu Umi menjadi ketua Ikatan Guru Vokasi Indonesia, dan kita pertegas bahwa untuk Ikatan Guru Vokasi Indonesia tidak boleh dicampuri sama guru-guru yang bukan guru vokasi, ya. Jadi yang boleh jadi pengurus Ikatan Guru Vokasi Indonesia hanya guru vokasi. Jadi meskipun yang bersangkutan mengajar di SMK,
Tapi mata pelajarannya mata pelajaran normatif, mata pelajaran adaptif tidak masuk di IKFI gitu. Karena mereka nantinya akan masuk ke organisasi-organisasi berbasis mata pelajaran. Misalnya guru matematika, ya gabunglah sama Ikatan Guru Matematika kan. Ikatan Guru Bahasa Indonesia juga kita punya, Ikatan Guru Bahasa Inggris kita punya. Jadi ini proses di mana kita ingin guru vokasi itu betul-betul berserikat, berkumpul, memperjuangkan nasibnya, mengembangkan kompetensinya, sehingga ke depan kita bisa melihat guru-guru vokasi yang memang kompeten. Selanjutnya adalah guru vokasi ini kan masalah besar negeri ini. Kenapa masalah besar negeri ini? Guru vokasi kita jumlahnya semakin kecil karena semakin banyak yang pensiun dan tidak tergantikan. Mereka kemudian digantikan oleh guru-guru non-PNS, guru honorer yang rekrutmennya tidak jelas, proses pengangkatannya tidak jelas, statusnya tidak jelas, pendapatannya pun tidak jelas. Nah, guru vokasi perlu memperjuangkan itu karena tingkat pengangguran tertinggi di antara semua tingkatan sekolah itu adalah SMK. Artinya butuh keahlian lebih dari kawan-kawan guru untuk membuat siswa-siswanya memiliki skill yang cukup untuk masuk ke dunia kerja. Karena disitulah pentingnya guru vokasi ada. Ya, saya banyak menemukan guru-guru vokasi yang tidak prasarjana. Ya, alumni SPP Perikanan misalnya ngajar di SMK Perikanan. Itu banyak. Kita memperjuangkan agar ada LPTK yang khusus memproduksi guru-guru produktif itu. Sehingga ke depan kita bisa menemukan ada sarjana pendidikan pertanian misalnya, sarjana pendidikan peternakan, sarjana pendidikan kewirausahaan misalnya. Sehingga mereka punya basic ilmu yang cukup untuk mengajarkan pendidikan vokasi di sekolah-sekolah. Beda misalnya kalau misalnya alumni pertanian ya, sarjana pertanian kita rekrut jadi guru. Ya meskipun sekarang banyak teman-teman sarjana pertanian jadi guru vokasi pertanian. Tetapi kan mereka tidak punya basic pedagogik yang cukup, ya, karena mereka bukan sarjana pendidikan. Nah, akan berbeda ketika kesarjanaan kependidikan mereka itu berlandaskan pendidikan berbasis mata pelajaran produktif. Ini sebenarnya yang kita inginkan ke depan di pendidikan kita. Kemudian di zaman Pak Muhajir kan karena kita banyak berdiskusi, ide muncul, ya, misalnya keahlian ganda itu hasil dari diskusi-diskusi kita karena sudah buntu kita dengan berbagai masalah di guru kita. Akhirnya ada yang namanya alih fungsi, ada yang namanya keahlian ganda dan seterusnya. Ya meskipun itu juga memang tidak maksimal karena kita tidak bisa menghasilkan guru-guru yang bagus dengan cara seperti itu. Tetapi kawan-kawan guru vokasi kan perlu perlu pengembangan diri yang lebih spesifik. Berbeda dengan guru normatif dan adaptif. Karena adaptif dengan produktif lebih mayoritas mereka membutuhkan hal-hal yang sifatnya teoritis kecuali metode pembelajaran, metode pengajaran. Tetapi kalau selain itu tidak. Berbeda dengan kawan-kawan guru vokasi yang memang membutuhkan kemampuan aplikasi lapangan yang mumpuni. Ya. Nah inilah sebenarnya fungsinya kenapa Ikatan Guru Vokasi ini kita bentuk. Salah satu pertimbangan kenapa kami memilih Bu Umi adalah kedekatan Bu Umi dengan PSMK. Ya, jadi selama ini yang berkomunikasi banyak dengan PSMK itu adalah Bu Umi terkait penggunaan webinar dan sebagainya. Sehingga kita berharap itu semua bisa dimaksimalkan. Saya berharap kawan-kawan semua yang hadir malam ini bisa maksimal mempersiapkan Ikatan Guru Vokasi Indonesia. Kita bisa saja pelantikan secara virtual sebelum kongres. Dan teman-teman kan punya masa periode kepengurusan. Jadi ini tidak boleh digugat sampai masa periodenya habis gitu kan. Jadi teman-teman insya Allah aman lah untuk sampai ke depannya. Saya kira seperti itu kawan-kawan sekalian. Mohon maaf jika ada yang salah yang saya sampaikan. Ya semoga semuanya berkah dan bermanfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Rudi, izinkan saya bertanya ke Pak Ramli dulu ya. Pak Ramli, langkah apa yang harus kami ambil terkait dengan IGI vokasi lama yang masih menggunakan logo IGI? Gak usah dipedulikan. Untuk sementara waktu biarkan aja mereka. Artinya
eksiskan saja IGI vokasi yang sekarang, mereka akan mati sendiri kok kalau misalnya IGVI sudah jalan gitu. Baik. Jadi biarkan saja mereka jalan, nggak usah bertengkar maksud saya gitu. Oh, gitu. Biarkan aja mereka jalan. Ya pada akhirnya juga mereka, kalaupun mereka mengatakan bahwa kami punya SK Kemenkumham, berarti dia di luar IGI kan? Iya. Jadi sudah nggak usah diperdulikan dengan itu. Berarti mereka tidak berhak menggunakan logo Ikatan Guru Indonesia karena memang mereka. Nah, yang dipermasalahkan teman-teman mereka pakai logo IGI. Kenapa? Karena mereka kan pakai logo IGI. Ya, itu tugasnya pengurus pusat, bukan tugas IGVI. Oh gitu. Oh ya, baik. Baik, terima kasih Pak Ramli. Silakan Pak Rudi. Jalan aja. Artinya Iya. kalau IGVI ini sudah eksis, ya akan berbeda posisinya. Sudah, Ibu Umi? Udah. Nah, baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia selaku Dewan Pembina dari Ikatan Guru Vokasi Indonesia. Kita masuk ke agenda kedua. Kita persilahkan kepada Ketua Umum Ikatan Guru Vokasi Indonesia periode 2000